aku dipindahin USG. ke ke kasur buat ke ruang operasi, langsung ditarik, dia yang dorong. Sesar emergency berarti Iya, ya? udah Sito ya namanya. Sito. Terus udah aku dibawa ke ruang operasi. Terus pas aku lagi mau disiapin kan, kalau sebelum operasi kan kita di ruang persiapan dulu kan. Itu tiba-tiba aku nggak bisa lihat apapun. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Mama Miwa. Hai. Aduh, aku malu nih. Iya, malu kenapa coba? Aku jarang loh mau podcast. Iya lagi. Tapi itu beneran loh, maksudnya kayak Vicky ini jarang podcast, tapi gue mikir dia mau gak ya ke podcast gue? Iya. And finally dia mau mampir ke Bukan Bincang Biasa. Thank you so much Sama-sama. Vicky. Anyway, Vicky, gue tuh sering banget dikira saudara lu. Iya, karena Alaidrus ya. Pasti sih. Dia gak tahu ya Alaidrus sebanyak apa di dunia ini. Iya sih kayaknya gitu ya. Tapi anyway, memang mungkin sebenarnya kalau dicari-cari iya kita bersaudara, tapi jauh gitu banget. Ya. Udah dari nenek moyangnya siapa gitu kan. Tapi kan kita semua bersaudara. Guys. Sama kalian juga kita bersaudara. Sama kalian juga bersaudara. Vicky, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ini mama, ya kan, tapi nggak kelihatan kayak mama gitu. Bagus deh. sengaja. Iya, walaupun kita tuh sudah berbuntut tapi tetap tetap harus terlihat muda gitu kan. Nggak boleh kalah sama yang gadis-gadis. Nggak boleh dong. Iya. Nanti nggak laku kita. Nggak laku, aduh. Jadi Vic, apa nih kegiatan sekarang nih, lagi sibuk apa? Aku setiap hari sibuknya dagang ya, ngurusin all shop, terus sama Miwa. Cuman sekarang agak longgar sih kalau sama Miwa karena sekarang aku udah pakai Mbak kan. Kalau dulu tuh bener-bener full time mom gitu. Iya, aku tuh baru pakai Mbak buat Miwa tuh, pakai suster tuh pas umur Miwa 4 tahun. Jadi 1 sampai 4 kamu sendiri. Wow. Aku bener-bener trust issue banget sama orang gitu. Iya. Kan waktu 4 tahun dia udah bisa ngadu semuanya kan, jadi kayak udah sendiri juga kan waktu itu kan ngurusnya benar-benar berdua kan kita. Terus pas aku udah sendiri kayak capek juga ya gitu. Jadi kayak soalnya aku suka yang ngurus, kalau main tuh ya kadang-kadang boleh, tapi ya pas sendiri tuh kayak aduh gimana ya nih main gitu. Soalnya harus kerja juga kan. Ya udah akhirnya memutuskan pakai Mbak. Jadi sekarang mulai longgar lah, kayak kadang kalau misalnya aku lagi capek banget udah pulang kerja malam gitu, terus besok paginya telat bangunnya, nggak sempat mandiin gitu-gitu, Mbaknya kan jadi kayak bangun tidur tring udah cantik nih, udah cantik anak gue, udah wangi gitu kan, jadi udah alhamdulillah. Iya. Tapi berarti 1 sampai 4 tahun itu nggak pakai ART atau nggak pakai babysitter? Nggak. Even ada Mbak ART ada. Cuman emang dia bebersih doang. Kayak aku nggak pernah titip. Ataupun mandiin gitu-gitu, masaknya aku nggak full aku. Waktu dibantu sama mantan suami juga, kita bareng-bareng lah. Kadang kalau misalnya aku lagi endorsan gitu, Hasan yang urus. Terus kalau misalnya kayak mandiin gitu-gitu ya dia kadang-kadang juga. Kebetulan dia pintar juga urus anak. Iya, telaten jadi kita benar-benar bareng-bareng dulu. Wow, itu sih sebenarnya kadang kita tuh, menurut aku ya, kita tuh harus dapet laki-laki tuh yang kalau punya anak itu mau kompak. Iyalah, iya kan? Itu sangat membantu sekali gitu. Kayak kadang kalau misalnya kita sakit atau kita lagi, ya kadang kan kita ada mood swing gitu kan. Terus kayak anak kecil kan kadang yang nggak mau ngerti kita kan gitu ya. Kadang aduh tolong dulu dong aku gitu. Misalnya apalagi waktu pas anak aku meninggal kan juga, wah itu kan hidup aku hancur-hancuran banget kan. Ya ada Hasan yang ngegantiin gitu, dan di situ aku tetap ngotot, tetap gak mau Mbak gitu. Iya sih. Dan dia yang bantuin gitu. Iya. Jadi kadang kita tuh nggak bisa seorang bapak ya atau suami itu yang ngerasa kayak ini kan tugas istri. Bikinnya berdua, ngurusnya berdua gitu kan. Iya kan? Tapi emang kita dari awal punya anak emang kita tuh udah emang nggak mau ada, misalnya ini anak diurus sama orang lain sampai dia benar-benar dapet kayak dia tuh bonding gitu sama
kita berdua gitu. Jadi even sekarang si Miwa tuh diurus sama Mbak, dia tuh tetap kalau ada aku ya mamah maunya, kalau ada bapaknya ya babah maunya gitu. Jadi benar-benar udah dapet nih bondingnya gitu. Cuman ini sekarang aja susah banget untuk bikin dia tidur sendiri. Wah itu tuh benar-benar aduh, maksudnya udah gede kan. Terus kayak aduh ini udah bukannya, dia masih tidur sama aku sama ataupun kalau lagi sama Hasan dia tidurnya sama Hasan gitu. Udah sekarang udah perjanjian, pokoknya nanti pindah rumah kakak tidur sendiri, gak boleh bareng mama lagi. Ya udah tapi kamarnya bagus ya. Iya udah kamarnya bagus. So udah mau SD kan. Jadi aduh banyak banget nih pertimbangannya, kayak misalnya nanti Hasan nikah lagi ya kan nggak mungkin dong. Ataupun aku gitu kan, masa mau tidur bareng papa baru ya mungkin kan. Aduh malu papa baru. Tapi nggak apa-apa kan, lu masih muda ya kan. Iya dong. Aduh deg-degan. Tapi Vic, kamu tuh kan yang kita tahu ya, maksudnya finally kamu itu divorce gitu sama mantan suami. Terus banyak banget kemarin itu, ya termasuk aku juga lihat gitu, berita acaranya tuh kesebar. Terus, iya kan? Kesel banget aku kalau. Iya, itu tuh maksudnya pertama aku pengen nanya, itu tuh bener atau enggak? Ya yang tersebar itu benar, tapi itu aku benar-benar. Itu kok maksudnya kok bisa juga gitu? Aku juga nggak tahu. Pertama, aku itu sebenarnya sidangnya aturan di Jakarta Selatan. Itu kenapa lama banget prosesnya, karena aku pindahin ke Bekasi sengaja biar aku nggak ada, maksudnya nggak ada bocor lagi. Enggak, maksudnya kayak nggak ada yang tahu kamu. Yang tahu gitu kan. Karena kalau aku lihat persenan followers aku tuh di Jakarta kebanyakan. Aku tuh sampai sedetail itu Kak. Nih banyak Jakarta, udahlah gue pindahin aja ke Bekasi, karena waktu itu aku nikahnya itu di Jakarta Selatan. Jadi kan sidangnya sebenarnya pengadilannya harusnya di Jakarta Selatan kan, sesuai KUA-nya. Aku minta pindahin sama pengacara aku untuk di Bekasi. Ternyata bocor juga, ada yang foto aku kan. Masuklah di Lambe Turah. Terus kayak gitu beberapa hari atau seminggu setelah itu ya tiba-tiba itu kesebar, dan aku tuh di situ tuh ditulis kalau misalnya kan, jadi dia tuh bisa dipilih gitu, maksudnya ini bisa private atau enggak. Aku tuh milih yang private karena aku tuh bener-bener nggak ada, aku nggak mau ini viral, nggak mau ada apa-apa, udah kita lancar aja semuanya baik-baik. Dan semua alasan atau apapun ya itu udah kita bicarain berdua. Aku tuh sama Hasan bener-bener kita tuh komunikasinya bagus kok untuk menyelesaikan itu gitu. Itu tiba-tiba kesebar tuh kayak wah, aku sampai marah-marah sama pengacara aku. Aku sempet kayak apa nih pengacara kali ya yang ngebocorin, aku bener-bener marah-marah sama dia kayak wah saya bisa tuntut sini pengadilan gitu-gitu. Dan aku minta maaf juga, maksudnya aku nggak enak hati lah sama Hasannya, karena aku bener-bener minta maaf. Aku bener-bener DM semuanya yang masukin itu atau di Twitter itu aku laporin ke polisi kalau sampai itu nggak di take down gitu. Cuman nggak tahu ya waktu itu si Lambe Turah itu nge-take down apa enggak, aku lupa. Pokoknya aku DM dia kayak aku mohon banget tolong di take down gitu. Wah aku marah-marah habis sama pengacara aku, parah marahnya. Iya, karena aku itu boleh dong, biar santai nih kayak udah mulai guys. Dia mulai kesel sama pengacaranya gitu. Karena dari awal pun aku juga kayak ngerasa ini gila banget sih. Sebenarnya cuman aku nggak tahu sih pengacaranya atau emang mungkin orang yang sana ya, karena nama aku kan bukan Vicky. Oke, nama asli? Nama asli aku Rifki ya, bukan Vicky. Rifki ya. Jadi sebenarnya aku mikirnya kayak aman lah, nggak akan ada yang tahu juga ini gitu. Aduh, tetap aja. Yang megang BAP itu berarti selain pengacara? Wah, ngerti Kak. Ya pengadilannya. Pengadilannya. Iya kan, maksudnya kayak aku tuh heran banget. Wah ini fatal banget sih. Maksudnya tuh fatal banget, ini adalah suatu privacy gitu loh. Itu dia. Sebenarnya tuh emang bisa Kak diakses, tapi kita tuh bisa milih mau itu di private atau enggak. Oh gitu. Aku tuh pilihnya di private. Oh gitu. Iya. Udah gue pindahin dari Jaksel ke Bekasi. Tetep aja. Itu prosesnya itu lama banget tuh karena aku pindahin, terus aku sempet COVID. Iya. Nah kalau COVID sebentar lah ya. Iya. Cuma 2 minggu waktu itu. Cuman mindahinnya itu tuh, mindahin berkas-berkasnya itu ya lumayan makan waktu gitu, karena aku pindahin ke Bekasi. Gitu udah di Jaksel jadi nggak perlu repot. Sama-sama viral juga gitu kan? Iya udahlah gitu ya aturannya. Iya begitulah, jadi memang
ya kalau menurut aku sih pelajarannya buat apa ya, mungkin orang-orang yang berkecimpung dalam hal yang sifatnya privacy ya jangan sebar-sebarin. Maksudnya itu kan ya cukup, kalau aku sih cukup tahu oke, Vicky sama Hasan sekarang udah nggak bareng lagi, udah kita nggak perlu sampai mau tahu apa sih, kenapa sih gitu. Iya. Nah, and then Vic, tapi sebelum kejadian kamu divorce ini kan kamu sempat mengalami musibah yang berat itu ya Vic ya. Itu kalau boleh diceritain, kamu kayaknya juga belum pernah ya cerita ini ya? Di YouTube aku udah sih, cuman boleh. Iya, itu awalnya gimana dan kenapa sih sampai bisa terjadi hal itu gitu? Jujur kalau kenapanya aku juga itu surprise banget buat aku. Itu bener, aduh kok bisa ya? Karena aku waktu hamil tuh aku nggak sehat-sehat aja ya. Sehat sampai aku waktu itu terakhir kontrol itu di 39 week plus 1. Iya, itu udah aterm tuh maksudnya kayak udah matang banget ya anak siap lahir. Itu bahkan waktu pas aku cek, itu dokter aku tuh sampai amazed banget kayak, "Mem tuh makan apa sih sampai plasentanya belum ada penuaan sama sekali." Biasanya kalau di 39 tuh udah ada nih plasenta udah tua. Air ketuban aku masih bersih, nggak ada keruh gitu, nggak ada. Nah, jadi waktu aku datang ke rumah sakit itu di 39+1 itu, aku tadinya udah aku mau sesar aja. Karena itu kan baru-baru pas mau COVID. Jadi COVID tuh baru ada tuh yang di Depok yang cewek kena itu. Aku takut kan, aduh apa udah aja ya sesar. Jadi anak keluar rumah sakit tuh aku udah di rumah gitu. Jadi anak aku nggak ada kena virus apa gitu kan. Takut banget deh, aku kan panikan gitu kan. Terus kayak gitu tiba-tiba dokter aku ngomong kan, nih semuanya masih bagus gitu-gitu. Aduh, gue masih bisa nih dok, aku normal. Bisa Mem, ini jahitannya masih tebal, masih 11 cm. Maaf ya aku awesome banget. Maaf ya guys. Karena memang tapi maksudnya kamu sempat ada planning pengen normal after sesar ya? Iya. Karena udah jaraknya udah 3 tahun atau ya. Jadi aku kayak mikir, dokternya pun aku setiap aku kontrol, aku selalu nanya, "Dok ini masih bisa kan?" "Oh sangat bisa Mem." Bla. Sampai yang kontrol terakhir itu bagus kan semuanya. Habis itu aku kontraksi di 39+5. Oke. Itu udah pas banget tuh. Udah, karena emang kalau pas 40 minggu aku nggak kontraksi, aku mau disesar. Iya. Terus gitu, udah aku kontraksi jam 11 malam. 11 malam, wah aku mikir ini bukan sakit perut biasa nih, ini beda nih kok sakitnya terus-terusan gitu kan. Aku kamar mandi mau pup, nggak mau pup juga. Oh ini udah fix nih kontraksi, nggak hilang. Saya pagi tapi kontraksinya masih biasa, tapi sakit perutnya apa ya, mungkin seorang ibu nyadar aja kali kalau ini beda gitu. Sampai besokannya, wah makin sampai jam 8 malam aku pakai aplikasi itu. Wah kalau udah 5 menit sekali nih, udah wah sakitnya udah beda, udah makin sakit lah. Akhirnya aku, kebetulan Hasan lagi gak ada di rumah, aku telepon, "Dut, aku kayak ini udah bener deh mau lahiran." Aku udah tanya dokter kan, "Ke rumah sakit Mem?" gitu. Aku rumah sakit pembukaan 1. Ya oke. Perjuangan aku masih panjang atau pembukaan 1. Terus udah, wah makin sakit. Pembukaan 1 udah sakit, tapi di CTG tuh masih normal, masih jantungnya masih bagus gitu-gitu. Sampai hari besokannya masih kontraksi. Belum, masih pembukaan 2 apa pembukaan 3 aku lupa banget. Iya, lama. Aku udah lemes banget. Ya udah. Ini yang tadi aku teriak, "Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad." Aku udah sampai gini, ya Allah, gak kuat ya Allah. Padahal itu baru pembukaan 3 ya? Iya, 2 apa 3 gitu kan. Kayaknya 3 deh, aku lupa. Nah kalau udah pembukaan 3, aku bisa suntik yang kontraksi gak kerasa. Oh epidural itu? Epidural, karena wah Kak, aku udah bener-bener udah kayak gini nih aku. Udah lemes ya? Udah lemes banget, terus Hasan juga udah kasihan banget sama aku. Udah Mem di epidural aja gitu, oke. Oh ya maulah aku, yang penting gue tidur deh, karena aku gak bisa tidur sama sekali, sakit banget. Udah habis itu di epidural bisa tidur itu jam 8 kalau gak salah aku di epidural. Habis itu jam 11 kebangun. Tau gak kebangunnya gara-gara apa? Gara-gara dia nendang aku. Ali nendang aku kebangun nih saking kencengnya nendangnya. So kayak
Aduh kaget, akhirnya kebangun. Doula aku udah datang, aku ditemenin sama Laili waktu itu buat nemenin aku lahiran kan. Dilihat, oh Kak Vicky bagus nih jantungnya, semangat gitu. Terus masih aku bilang masih kontraksi nggak ini? Masih kok Kak, masih. Makanya kakak jalan-jalan deh, coba biar kontraksinya nggak hilang. Karena katanya bisa hilang kalau di epidural. Iya, kan udah nggak kerasa tuh. Yaudah deh, aku jalan-jalan. Aku cuma jalan dari kamar aku terus ke kamu tahu Brawijaya nggak sih? Iya, I know. Pokoknya ada tempat anak-anak kalau konsul. Terus aku balik lagi. Iya, poli anak gitu. Terus aku balik lagi. Aku jimbol deh. Pas aku jimbol, aku baru kayak jimbol gitu. Tiba-tiba kepala aku pusing banget. Kepala aku pusing tapi masih aku bisa tahan nih. Pas itu aku ke kamar mandi mau pipis. Pas aku pipis udah keluar darah. Wah ini udah mau lahiran nih. Kan biasanya kan kalau mau lahiran udah keluar darah kan. Wah udah mau lahiran nih. Udah aku balik lagi. Aku jimbol lagi terus tiba-tiba kepala aku pusing lagi. Wah ini pusingnya udah gak, wah udah parah nih. Pas lagi pusing udah kerasa nih sakit perut aku. Terus di gitu tiba-tiba aku mau muntah. Aku minta, aduh mau muntah. Aku muntah 10 menit itu muntahku kuning semua. Itu pas aku muntah perut aku sakit banget. Aku sambil bilang, Sus ini sakitnya beda Sus, ini bukan kontraksi, ini sesuatu, Sus ini sesuatu, ini bukan kontraksi sumpah. Terus aku mikir lagi, apa ini udah mau lahiran kali ya? Tadi aku udah keluar darah. Itu dokter aku nih, dokter Firman benar-benar udah standby dari aku pembukaan 2 dari pas dia udah datang dari pagi. Dia yang periksa tuh pembukaan, itu aku udah pembukaan 2, dia udah standby. Udah terus dokter Firman langsung nyamperin aku. So bilang, dok, aku gak kuat lagi. Sakit banget. Sakit. Dok ini gak biasa dok. Ya mem tenang aja. Itu langsung aku dipindahin ke kasur buat ke ruang operasi, langsung ditarik, dia yang dorong. Sesar emergency berarti ya? Iya, udah Sito ya namanya. Sito. Terus udah aku dibawa ke ruang operasi. Terus pas aku lagi mau disiapin kan, kalau sebelum operasi kan kita di ruang persiapan dulu kan. Itu tiba-tiba aku nggak bisa lihat apapun. Kamu pingsan? Aku black out, tapi aku sadar aku black out. Tapi aku ngantuk setengah mati kayak, aduh udah mau merem aja nggak sanggup. Kak aku nggak pernah ngerasain ngantuk aku sengantuk itu. Sampai dan itu perut aku sakit banget keadaan. Terus aku mikir kayak, aduh apa udah aja gue merem, gue tidur, gue ngerasain sakit lagi nih kayaknya. Terus dok aku bilang, tapi aku nggak bisa ngeliat apa ya, dok aku ngantuk, boleh nggak aku tidur? Jangan mem, nanti kalau mem tidur nanti bayinya nggak selamat mem. Ayo mem, semangat, ayo. Aku dipukul-pukul, tampar-tampar sama Hasan. Dut aku mohon Dut jangan tutup mata Dut. Aku udah gak kuat banget sumpah, dan aku gak bisa lihat apa-apa, itu tersiksa banget. Aku baru tahu otak itu sangat fungsinya bener-bener, nih otak kalau rusak semuanya rusak. Wah aku baru tahu fungsi otak tuh di situ. Itu aku mikir apa, aduh ini belum ada malaikat maut sih. Aku pikir aku udah mau mati. Itu tuh perut aku sakitnya parah. Aduh, aku nggak tahu kok di dunia ini ada rasa sakit separah itu. Aduh ini aku sambil kayak itu perut sama kepala kan yang kamu rasain sakit banget. Kepala udah gak sakit. Udah gak sakit, perut aja ya. Perutnya sakit padahal banget. Udah di epidural kan ceritanya kan gitu. Iya, kayak ini sakitnya udah sakit banget aslinya. Wah udah hebat banget sakitnya. Terus aku kayak, udah gue merem aja kali ya. Udah gak sanggup. Udah aku stres gak bisa lihat. Perut aku sakit banget Kak. Jadi kayak, apa gue akhirin aja semua ini ya. Mem jangan ya mem, nanti bayinya anak gue. Aku bener kayak gini, gak bisa juga aku lihat apapun. Itu sambil persiapan mereka ya? Saya persiapan, terus aku kayak, aduh ini belum ada kan malaikat maut, gak ada kok yang jemput gue gitu. Masih bisa itu Kak, aku bener-bener otak aku Kak, ayo Fik, bisa Fik, bisa, ayo Fik, melek, udah lupain dulu nih sakit, yang penting anak lo. Aku bener kayak, ya Allah aku baca semuanya. Maksudnya semua, pokoknya doa-doa yang aku hafal, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas semua aku baca. Ya Allah tolong, ya Allah kalau emang ini masih umur, tolong bikin melek gitu. Akhirnya si Hasan telepon Miwa. Terus aku cuma dengar suara Miwa ngomong gini, Mama, Ade udah lahir ya, kakak mau lihat ya, Mama nggak apa-apa kan? So, aku nangis, aku sambil aku nggak bisa lihat ya, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, Mama nggak apa-apa, tunggu Mama ya, bentar doang nanti kita lihat Ade ya gitu. Akhirnya aku bisa lihat. Wah, iya. Wah itu rasanya enak banget. Udah terus
ini nungguin dokter anestesinya lumayan lama. Udah gitu pokoknya pas aku dipasang alat jantung, dokter aku kayak gitu. Terus aku bilang, dok anak saya meninggal ya dok. Aku langsung ngomong kayak gitu. Mem tunggu mem bentar ya mem. Terus alat USG diambil alat USG. Itu pas dia USG perut aku, dia bener kayak dia nangis. Udah dok anak saya meninggal kan dok, saya udah tahu. Aku udah kerasa dari pas aku merem tuh kayak udah gue akhirin aja kali ya. Kayaknya emang udah deh, kayak udahlah either gue meninggal sama anak gue atau kayak anak gue kenapa-napa deh gitu kan. Dia nangis ya? Dia nangis, dia lari. Wah itu pas dia lari, ada apa sih? Kenapa? Sus anak saya meninggal ya sus ya? Anak saya meninggal kan gitu. Aduh gak tahu kak, kita gak bisa jawab. Panggil dokternya, panggil, apa sih? Kenapa sih kok kayak gini? Terus kayak Hasan, Dut kenapa Dut? Ali meninggal ya? Aduh tolong, aku stres banget kayak. Itu kayak mungkin cuman 1 menit tapi rasanya kayak 1 jam deh aku teriak-teriak kayak. Terus dokter aku sujud gitu di kaki, mem maafin saya ya mem gitu. Udah meninggal ya dok? Mem meninggal mem gitu. So aku cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak aku waktu itu inget banget, katanya kalau misalnya kita dapat kabar yang nggak enak gitu, kita ikhlas aja dulu ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Soalnya kan kalau kita nggak ikhlas kan kayak jadi dosa atau apa. So aku kayak itu muka aku udah kosong banget, kayak aku kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Terus aku tuh kayak berdoa selama aku di sesar tuh, hidup lagi kayak gitu, nggak apa-apa, hilangin aja harta gue nggak butuh mobil, gue nggak butuh rumah yang bagus, nggak butuh banyak uang, nggak butuh tas bagus gitu. Hidup aku tuh nih, jadi tuh aku tuh nggak susah attach sama anak kecil. Dan saat aku punya Miwa tuh aku bener kayak seru banget ya punya, kayak gila ini makhluk kecil yang menguasai hidup kita, tapi kita tuh bisa secinta ini. Itu aku kaget banget loh. Kayak aku tuh bener-bener sendiri dulu hidupnya. Jadi aku tuh nggak pernah kayak ngerasain, ya aku ngerasain kasih sayang dari orang tua aku, cuman kayak karena aku kebiasaan mandiri, jadi kayak aku tuh nggak tahu kalau misalnya orang tua itu secinta itu ya sama anak gitu, sebucin itu ya. Ini makhluk kecil ini, keluarinnya sakit, nyusuin sakit, bisa ya bikin kita tuh kayak aduh kalau dia sakit kita stres, kalau misalnya dia nangis kita sedih gitu. Sampai aku tuh makanya waktu pas aku tahu anakku meninggal tuh kayak aku, ya Allah ini ambil aja semua harta, aku udah biasa hidup susah, nggak apa-apa yang penting ada anak gue gitu kan. Udah nolin aja tuh ATM, ambil dah tuh duit, nggak butuh nih anak. Udah sok kayak nih aku nazar banyak banget deh. Aku nazar kalau sampai nih anak bangun, kan suka nggak tahu ya mujizat Allah, kita kan gak ada yang tahu kan. Kalau nggak tuker aja deh nyawanya, nggak sanggup nih hidup, kehilangan gitu. Aku kehilangan ponakan aku aja, aku stresnya buset udah lama banget. Ini kehilangan anak sendiri gitu, aku nggak kebayang kan. Kita udah hamil 9 bulan dan Allah tuh baik banget. Aku bener-bener, waktu anak pertama aku tuh bener-bener wish banget. Ini Miwa nih, mukanya Miwa, rambutnya Miwa, semuanya itu tuh wish aku. Bener-bener aku tuh kalau doa, ya Allah hidungnya kayak gini, aku detail banget. Terus aku mau maunya anak perempuan pertama, abis itu cowok. Wah pas aku USG Ali Tote cowok tuh, seneng banget. Aku kayak, wah ini udah pas banget cewek cowok, udah seneng. Terus tiba-tiba gak ada tuh, kayak hidup aku berancur. Itu sampai aku dan itu aku udah mau meninggal juga Kak. Darah aku hilang 2,5 liter. Terus aku hampir gagal jantung. Wah itu tuh aku masuk ICU dulu 3 hari. Itu diagnosisnya apa sih? Plasenta aku copot tiba-tiba. Oh oke. Itu 20 menit Kak dari yang aku jalan. Aku jalan yang ke poli anak. Terus aku balik lagi. Itu kan tanda-tandanya yang si darah keluar itu. Nah tapi kan kalau misalnya mau lahiran tuh darah juga keluar. Jadi itu ya dokter aku gak nyangka, karena aku tuh baik-baik aja. Dan terakhir dilihat CTG-nya tuh bagus gitu. Waktu Miwa mau lahir tuh, Miwa tuh lahir CTG-nya ke bawah. Malah gak bagus. Ali ini CTG-nya bagus. Kayaknya terjadinya tuh pas aku jalan-jalan deh. Plasenta aku copot, ya emang udah takdir Allah sih sebenarnya. Iya, jadi kalau plasenta copot itu ya, tanda-tandanya itu dia nyeri perut yang hebat banget. Itu yang aku sadar. Makanya tadi yang kamu bilang, kamu muntah-muntah, keluar darah, itu kayak udah tanda khasnya ya. Itu. Dan itu tuh jaraknya deket banget sih dari aku muntah langsung ke ruang operasi. Itu tuh 20 menit doang Kak.
jaraknya 20 menit pun nggak terselamatkan ya. Nggak terselamatkan. Aduh emang udah takdir Allah kali ya. Terus mungkin waktu pas di akhir aku dipasang CTG, susternya mungkin salah menempatkan. Jadi yang kelihatan yang jantungnya bagus itu jantung aku gitu. Karena waktu pas di ruang operasi itu tuh salah detect juga. Makanya dokter aku nyadar, loh kok detak jantung bayi sama detak jantung ibunya sama. Kan kita beda sama anak kecil kan detak jantungnya. Lebih cepat si kecil. Makanya aku kan masih sering. Jadi ini aku kalau sakit apapun aku ke dokter Firman. Aku temu dia sembuh aku sakit. Aku gak bisa sama dokter lain, parah. Aku udah bener kebiasaan banget sama dokter Firman. Aku asam lambung ke dokter Firman. Padahal dia obsgyn kan? Iya, tapi aku gak tahu aku selalu sembuh sama dia. Aku sampai di titik, dok kalau aku sampai aku hamil lagi, aku tuh bakal tetap sama dokter loh. Jadi even yang pasang CTG, tolong dokter. Jangan siapapun. Ya bakal banget sayang semuanya saya yang gituin gitu. Even aku cuman infus aja aku mau dia yang pasang. Tapi aku gak bayangin gimana. Iya, karena aku juga kan dokter gitu ya. Maksudnya kayak gue gak bisa bayangin gimana patah hatinya. Patah hatinya. Terus juga pas dia gimana perasaan bersalahnya dia hari itu gitu. Makanya kan dia sampai nangis, kamu cerita sujud di kaki kamu. Dia tuh sampai nggak praktek 2 minggu, tapi dia tetap ke rumah sakit untuk ke aku doang. Jadi aku dirawatnya lumayan lama karena aku di ICU dulu kan. Aku itu karena dia juga ada perasaan trauma juga atau? Iyalah, karena ini tuh pertama kalinya dia ngerasain dia gagal gitu. Mungkin yang menurut dia gagal, tapi menurut aku kan itu emang udah takdir Allah aja kan gitu. Malah dia tuh udah cekatan banget. Dia udah standby di rumah sakit dari aku pembukaan 2. Seharusnya biasanya dokter kalau mau lahiran normal kan standby dari pembukaan 8 atau pembukaan 9, pembukaan 7 lah gitu. Ini dia udah standby dari aku pembukaan 2 gitu. Dan itu gak ada henti-hentinya, setiap hari dia minta maaf sama aku. Aku tuh sempat banget kayak, aku masih dirawat kayak, dok suntik mati aja, aku gak sanggup hidup kayak gini gitu. Kayak even aku mikir ya masih ada Miwa, tapi kan saat itu kan otak aku hancur-hancuran kan. Wah itu aku gak bisa makan. Aku seminggu, aku waktu waktu hamil Ali tuh kalau gak salah naik sampai 83 dari 62. Aku sampai turun ke 62 lagi dalam seminggu. Saking aku stresnya, aku makan juga keluar lagi. Udah gak nafsu hidup banget sih, kayak hancur dunia ini, hancur gitu. Iyalah, aku gak bisa bayangin lah. Maksudnya gimana kamu bisa melewatin masa-masa itu gitu loh. Soalnya aku mikir kayak kakakku juga pernah kehilangan anak kan, bahkan pas anaknya kelas umur 6 tahun itu kan pasti lebih memorinya udah ada gitu kan. Aku tuh selalu kalau misalnya aku dapat musibah tuh aku selalu kayak masih banyak kok yang lebih parah dari gue gitu. Aku nggak pernah mencoba untuk bunuh diri gitu, nggak pernah saat itu ya. Cuman kalau ada suntik mati boleh sih gitu. Tapi nggak pernah kayak aku nyoba kayak diri aku sendiri kayak aku ini atau apa. Alhamdulillah itu nggak pernah. Tapi maksudnya kalau ada ya bisa nih suntik udah langsung mati gitu, boleh sih. Tapi disuntikin ya gitu. Cuman nggak pernah ada pikiran yang aneh-aneh gitu. Karena setiap aku kayak gitu aku selalu ingat kakak aku kayak kakak aku juga pernah ngerasain ini dan dia bisa move on gitu. Sekarang maksudnya bisa melanjuti hidup. Mungkin ya setiap hari masih sedih ya sama kayak aku lah. Setiap hari tuh masih sedih kadang. Ya Allah, kenapa gue gak sesar aja gitu. Yang di 39+1 itu ya. Aku udah dikasih surat rekomendasi buat sesar gitu. Tapi emang udah takdir Allah ya. Udah qadar Allah, udah mau kayak gimana gitu. Karena waktu itu pas kamu lagi ada kabar itu tuh aku juga pas lagi hamil. Jadi ngerti kan? Jadi kayak rasanya kayak ya Allah, kenapa gitu kan? Kok bisa sampai kayak gini? Itu solusio placenta kan? Iya namanya itu ya. Solusio placenta. Terus gimana kamu dan mantan suami akhirnya berusaha move on dari ini? Aku sih waktu itu move on-nya ya sama-sama nguatin aja. Dia lebih nguatin aku sih ya karena cowok kali ya. Mungkin kalau aku lebih ngerasain aku yang hamil ya kan. Paling aku bawa kerja, aku bawa main sama Miwa gitu. Terus aku sempat juga ke psikolog gitu. Ya banyak banget cara yang aku lakuin gitu. Kadang ya misalnya aku lagi kerja tiba-tiba aku nangis aja gitu kalau ingat gitu. Aduh, karena aku tuh sering mikir kayak aturan gue tutup mata tuh. Coba aku tahu dari aku pas aku ngantuk itu, aku udah tahu tuh anak aku meninggal, pasti aku tutup mata. Langsung udahlah tidur aja gue daripada udahlah sakit harus kehilangan anak.
Ya enggak, kan nanti insya Allah diganti. Amin. Aku pengen banget sih. Cuman kadang tuh pengen, tapi kadang masih takut. Trauma ya? Karena masih trauma, tapi pengen banget gitu. Iya. Sering ketemu Ali lewat mimpi gitu nggak? Cuma sekali doang. Sekali sampai doang. Hari ini. Jadi hal tersedih aku adalah aku ngeliat matanya itu, aku kayak, aduh sedih banget. Terus aku nggak lihat matanya maksudnya? Ya kan dia merem kan waktu lahir, nggak melek sama sekali kan. Iya. Jadi aku kayak, duh sedih banget lagi. Wah lihat matanya, even aku giniin gitu enggak. Tapi aku sempet sih aku sama dia terus gitu. Cuman aku nggak bisa bergerak kan. Karena sakit banget kan, jahitan, terus alat di tubuh aku dipasang alat jantung, nafas, dan wah aku udah kosong banget. Tapi ya dia sempat di sini aku, tapi aku tuh cuma bisa kayak gini doang. Aku nggak bisa banyak gerak gitu. Dan itu masih kayak agak teler gitu nggak sih? Karena kan pasti aku ada udah nggak tahu deh Kak, itu aku teler apa aku mau mati apa kan aku hilang darahnya banyak banget kan. Jadi udahlah komplikasi. Saat itu tuh kayak kenapa sih gue nggak mati? Kalau udah ya saat itu ya pikiran kita kan masih amburadul lah. Iya. Aku sampai nggak tahu siapa aja yang datang. Itu siapa aja yang nengokin aku tuh kayak ya udah kosong ingat, udah kosong parah. Ya otakmu udah nggak di situ lagi. Dan aku sendiri lagi di ICU. Iya. Paling sama suster doang, itu suster yang nemenin aku nangis. Karena COVID ya. Karena kan di ICU nggak boleh ada yang maksudnya masuk, tapi boleh satu-satu kan. Nggak bisa yang kayak semua orang masuk gitu. Ya udah deh. Iya, tapi kamu kuat banget sih. Amin. Insya Allah nanti ya namanya habis gelap terbitlah terang ya. Iya pastilah itu. Aku juga tahu kok badai itu pasti berlalu. Jadi makanya aku tuh kalau aku punya masalah gitu, aku tuh nangis dulu Kak. Aku nangis, aku menyendiri. Aku nggak pernah mau ditemenin. Iya. Jadi pergi semuanya. Gue mau ngerepotin orang. Udah gak usah di samping gue, nggak apa-apa. Nanti gue bakal dateng kok gitu. Jadi aku kalau galau apa, aku tuh nikmatin dulu. Mendingan sendiri ya? Mendingan sendiri, dan aku benar nikmatin kesedihan aku sampai aku benar-benar bisa keluar dengan, aku tuh nggak mau aja kalau misalnya kayak, misalnya nih aku sedih, ketemu teman pasti ngakak dong, keluar rumah tuh saya ketemu Keanu, pasti aku ngakak, aku tahu, tapi sampai rumah aku bakal sedih lagi kan? Iya. Nah kalau gitu kalau misalnya nanti aku kayak gitu sedih lagi, ngapain? Aku mendingan aku sedih dulu. Mau aku kalau misalnya stres Kak, wah aku seminggu bisa 7 kilo turunnya. Enak ya, gue stres tambah gemuk. Itu kan stresnya gak enak. Oh iya sih stresnya gak enak. Kalau suruh pilih mendingan aku gemuk dikit aja lah. Jangan stres gitu. Nah abis itu udah aku sampai aku kuat, aku nyoba keluar, terus aku pergi sampai rumah ya sedih-sedih gitu aja. Udah baru aku pergi sama teman-teman gitu. Terus tadi kan pasti kamu sama Hasan pasti down banget ya Dek. Gimana kamu menyampaikan ke Miwa waktu itu? Menyampaikan adik nggak ada? Dia tahu sendiri sih. Oh ya? Dia tuh anaknya ngejaga perasaan orang banget. Tapi kan dia masih kecil banget. Dia dari kecil udah dewasa. Aku tuh kalau nangis selalu aku kabur gitu. Kayak misalnya aku ke kamar mandi gitu, atau aku misalnya ke kamar bawah. Dia tuh selalu tahu, dan dia cuma ngambilin tisu, terus dia lap air mata aku, terus kayak, kan nanti kita ketemu lagi sama Ade. Padahal aku nggak ngomong kayak aku nangis gara-gara Ade Ali gitu. Mama mama jangan sedih. Nanti kan kita ketemu lagi. Tuh Ade Ali tuh lagi ngeliatin mama. Nanti kalau mamanya sedih, Ade juga sedih gitu. Nanti kan kita di surga bareng-bareng. Dia dari kecil udah kayak gitu. Saya pernah ngerekam dia lagi ngomong kayak gitu ke aku, kayak dia lagi nenangin gitu. Dewasa banget tuh anak dari kecil gitu. Tapi kadang dia suka nanya sih. Kayak misalnya lagi mau tidur nih. Mama, kakak kangen sama Ade, suka gitu. Tapi terus pas dia lihat muka aku kayak udah mau nangis, tapi kan nanti kita ketemu ya gitu. Dia langsung ngasih, udah nanti kita ketemu gitu. Sebelum aku juga akan nahan nangis aku, cuman mungkin dia udah lihat kali ya, kayak udah genang-genang tuh air mata mak gue gitu. Gemes banget ya Allah, Masya Allah. Miwa. Terus Fik, kemudian kan sekarang kamu sudah dalam kondisi yang tidak bersama lagi dengan papahnya Miwa. Miwa bisa memahami kondisinya itu? Bisa sih, dia paling waktu itu dia cuma pernah bilang, ini juga dia nggak depan aku ngomongnya. Dia ngomong sama teman aku. Teman aku tuh udah jadi asisten aku sekarang. Mama tuh sama Babah kenapa sih nggak bareng-bareng lagi gitu.
kakak bilang aja sama mama, direkam nih sama temen aku. Iya ya, nanti kakak tanya aja setiap hari ya, biar mereka balik terus mereka kapok. Saya ngomongnya kapok, Buset, anak kecil tau dari mana nih bahasa-bahasa kapok. Biar mereka kapok terus balik lagi kali ya gitu. Terus waktu itu dia pernah nanya sekali, kenapa sih nggak bareng-bareng lagi gitu. Terus aku nanti pas sudah gede pasti Mio ngerti, aku bilang gitu. Mio tenang aja, Mio pasti kita masih bareng-bareng, kan kita suka jalan juga sama Baba gitu. Setiap Miwa mau ketemu Baba sama Mama kan kita nggak pernah tolak Miwa, atau kayak misalnya sesibuk apapun pasti Mama Baba sepetin bareng-bareng sama Miwa gitu. Iya, tapi Miwa pengen kayak dulu bertiga lagi. Terus aku cuma bilang, Miwa berdoa aja, insya Allah kalau nanti Mama Baba jodoh lagi, balik lagi. Doanya Miwa yang dikabulin Allah gitu. Gitu ya. Tapi kalau Baba Mama udah gak mau, gak apa-apa kok. Gitu. Iya, dia tuh selalu di akhirnya tuh dia ngasih kata-kata yang udah lo tenang aja, gue gak apa-apa kok gitu. Dia kalau misalnya kenalan sama temennya suka gini, kamu manggil mama kamu apa? Misalnya ibu. Kalau manggil papa kamu apa? Bapak gitu. Kalau aku manggilnya mama Baba, tapi mama Baba aku udah gak sama-sama, tapi aku gak apa-apa kok gitu. Sedih banget ya. Iya, tapi maksudnya tapi dia dengan muka kuat gitu, kayak gak ada kesedihan di muka dia gitu. Tapi kadang kamu ngerasa nggak kayak ini anak beneran gak apa-apa nggak sih? Atau cuman pengen menghibur mamahnya gitu? Aku juga nggak tahu. Misalnya dia juga nggak pernah nangisin aku sama Hasan yang pisah gitu, nggak pernah. Dia nggak pernah nangis sama sekali, kayak nggak pernah demo gitu, enggak sih. Kayak terserah mama Baba aja gitu. Kadang dia kemarin dia ngomong gini. Aku diceritain sama Mbak kan, Mbak Siti. Bapaknya nanya, mau punya mama baru, mau gitu. Terus dia ngomong Mbak Siti, nanti kan kalau misalnya aku punya mama baru, nanti kan bisa ngasih adek gitu. Terus nanti kalau Miwa di rumah Baba ada adek, di rumah mama kalau mama punya suami baru ada adek juga gitu. Jadi adeknya ada 2 gitu. Dia kayak aku ngakak gitu kayak yaudah. Maksudnya kalau dia udah bisa mikir kayak gitu, aku kayak udah, emang nih anak udah dewasa, dia udah ngerti gitu. Ya udah, alhamdulillah deh. Alhamdulillah, karena aku juga ngelihat kalian itu ya even misalnya udah pisah pun kalian tetap berusaha bareng, ya memberikan kasih sayang yang full lah buat Miwa. Iya, itu kita udah dari awal. Bahkan kita waktu itu, cuman ini belum sempat aja, kita tuh mau konsul sama psikolog gitu. Gimana sih cara kita kan udah divorce nih, gimana cara kita tuh bisa tetap fokus sama anak gitu. Gimana nanti kalau kita punya pasangan, biar pasangan kita ngerti gitu kalau kita nih masih cooperative parenting loh gitu. Tapi belum sempat, cuman itu udah ada kepikiran gitu. Dan kita berusaha, ya ribut-ribut pasti ada lah ya. Cuman kita sebisa mungkin kayak, udah deh, kita udah pisah. Masa masih berantem? Kalau gitu gak usah pisah aja, berantem aja. Ya bener kan? Bareng aja gitu. Bareng kan, tetap berantem gitu. Kadang udah kayak kita berdua sama-sama mikir kayak, misalnya aku yang bikin salah atau Hasan yang bikin salah, kita sama-sama yaudahlah kita minta maaf sama-sama. Ya udah, kasihan nih Miwa. Pokoknya kita cuma mikirin Miwa, kasihan loh kalau kita berantem, Miwa nih kasihan gitu. Udahlah, egoisnya ilangin dulu lah, ini buat harta kita paling berharga nih gitu, buat anak gitu. Ya udah paling gitu-gitu aja. Gak ada yang lebih berharga soalnya daripada anak ya. Gak ada. Tapi ketika kalian itu mau memutuskan perceraian itu pasti berat banget gak sih di part ini anak gimana? Iyalah, pasti yang pertama dipikirin tuh emang anak sih. Cuman ada beberapa yang kita mikir, ya udah kita percaya kita bisa kok gitu untuk tetap bisa sama-sama buat Miwa gitu, kayak even kita pisah tapi kita tetap bisa kasih yang terbaik buat Miwa gitu. Daripada kita kan kalau ngurus anak kan otak kita juga harus benar ya Kak. Kalau misalnya kitanya, waktu itu kalau psikolog aku bilang, sama aja kamu naik pesawat, kalau kamu lagi naik pesawat, kalau misalnya ada kecelakaan di pesawat, kamu harus nyelamatin diri kamu dulu baru anak kan. Ya karena kalau misalnya kita udah panik di anak, kitanya nanti aur-auran gitu. Mending selamatin diri baru selamatin anak, ya sama aja. Kayak lo selamatin diri lo aja deh. Jadi lo urus anaknya benar gitu. Mentalnya aman gitu ya. Oh ya, sama ada satu pertanyaan lagi gini. Kamu with your bestie gitu ya, itu kan di saat yang bersamaan atau cuman selisih beberapa bulan lah. Terus kemudian kayak ada yang lebih ke hari sih selisihnya. Ke hari bahkan hari. Buset dah. Nah itu tuh kayak ada ya, maksudnya beberapa orang yang menganggap bahwa
kayak ya ketularan gitu loh, itu nular gitu kan. Coba deh Kak dipikir pakai logika. Iya kan? Apa tuh? Masa virus ini perceraian ini. Ini menurut aku ya, ini di hidup aku itu adalah aku nih nggak bisa ambil keputusan loh Kak. Itu adalah keputusan pertama yang pernah aku ambil dan keputusan yang sangat besar. Iya betul. Itu jarak aku dari mau divorce itu sekitar, aku tuh sempat kita pisah dulu lah. Iya. Itu dari bulan Agustus 2000. Aku misalnya cerai, aku lupa aku cerai kapan ya. Cuma dari tahun sebelumnya lah. Nah aku tuh waktu itu aku gugat itu tanggal 6 Januari. Rahel itu gugat tanggal 20 Januari. Berarti kan kamu duluan. Aku duluan yang gugat. Tapi yang ke blow up kan dia duluan. Karena kan aku emang pindah juga kan ya. Lagi aku juga siapa. Ya bukan se-eksis Rahel gitu kan. Butiran debu lah. Enggak gitu. lah. Terus ya soalnya aku kalau misalnya ada orang yang kayak wah cerainya ngikutin gitu, aku tuh kayak udah serah, aku juga males klarifikasi juga. Aku pas cerai aku nggak ada ngomong juga, kayak kita udah nggak sama-sama ya. Aku juga emang itu aku dari awal tadinya Hasan mau kayak gitu, cuman aku ya terserah kamu tapi aku nggak mau ya gitu. Jadi dari aku nggak akan ada omongan apa-apa ya, hak kamu kalau mau ya. Cuman akhirnya dia memutuskan enggak. Kayak masa iya cerai gue ikut-ikutan, kalau baju atau tas ya udahlah ikut-ikutan, kenapa kan Rahel selebgram. Emang kenapa kalau ikut-ikutan, cuman kalau cerai kayak pikir pakai otak lu gitu. Ini ada anak loh gitu, masa Rachel Niko cerai, Dut kita cerai ya Dut, masa gue gitu. Enggak, aduh coba deh pakai logika gitu pikirin. Coba misal kakak kita sahabatan, terus aku cerai, terus kok kakak bilang sama Ismet, yuk cerai yuk, janjian namanya Vicky, biar kita sama-sama. Menurut kakak itu jalan gak lebih gitu? Kalau aku sih kemarin menganggapnya gini, ini kebetulan aja. Kebetulan kamu lagi punya masalah keluarga with your own problem dan dia juga sama. Ya kebetulan aja di saat yang bersamaan. Iya, makanya aku juga kadang juga bingung sih. Banyak yang kalian gak tahu kalau kita tuh sama. Kayak aku sama Rahel tuh sama-sama kita susah dekat sama orang. Introvert, kalau lagi acara juga cuma diem gitu. Itu sama banyak banget, kayak makanan kesukaan kita sama. Apa tuh? Yang kayak jengkol, pete gitu. Kayak kita tuh selalu satu makanan lah. Banyak banget gitu. Bahkan segeng sama. Kayak kita banyak aja kebiasaan yang sama gitu. Cuman ya pas saya waktu cerai ya, itu juga aku kadang aku terganggu, kadang ya udahlah, bodo amat lah, selalu aja lah, semuanya mikir. Capek juga ngapain klarifikasi juga, nanti ada aja salahnya ya kan. Sebenarnya kalau mereka apa ya, kalau mereka jeli sih ya bisa dilihat dari tanggal gugat ya gitu. Jadi beda berapa? Berarti 2 minggu. Sebenarnya sih waktu itu Rahel cuma ngomong, oh Vicky ya bisa gitu. Aku nih orang yang penakut sih enggak ya, tapi aku tuh pikir panjang banget lah gitu. Ini juga aku udah pikirin panjang gitu kan. Cuman ya saat aku bisa, dia kayak oh Vicky bisa, ya udah gue juga bisa gitu. Ya udah. Karena ini bukan keputusan yang gampang lah. Ya kan? Kita mutusin buat nikahnya aja mikir jutaan kali. Ya kan? Buat sih. Makanya ya. Yang suka dari ikut-ikutan. Oh yang lain bilang ikutan serada, tapi kalau cerai kesian anjir. Masa Miwa pas nanti udah gede gara-gara gosip itu kayak, ntar mama baba tuh cerai ikut-ikutan bunda ya sama ayah ya. Kamu bunda ayah kan dia. Masa harus ada pertanyaan itu sih gitu kan. Ya udahlah, tapi mudah-mudahan dia pintar kok anaknya. Dia bisa mikir. Inilah ya, dia mudah-mudahan besok jeli. Enggak kok mama baba duluan yang sebenarnya waktu itu aku udah bikin kayak tanggal gugat aku sama tanggal gugat Rahel, karena jujur itu ngeganggu mama aku juga tuh. Kayak saudara-saudara aku tuh pada kayak, oh si Vicky cerai ikut-ikutan ya gitu. Mamaku kan gak terima dong, kayak apa sih anak gue gak kayak gitu. Dan mamaku yang tahu gimana prosesnya kan semuanya. Sampai udah lo upload aja di Instagram gitu biar mereka diem. So aku cuma bilang, mama gak akan ngaruh mah. Kita tuh gak bisa mah nutup mulut orang. Abis ini abis Vicky upload ada lagi nanti makin panas lagi udah lah mah. Udah klarifikasi tuh cuman bikin semuanya
makin buruk makin runyam. Ya udah diem aja. Makin pada dikasih makan. Jadi kayak aduh nih gue kasih makan nih. Iya gak mau udah. Iya sih, tapi jadi bener kadang apa ya? Sometimes diem itu justru lebih baik lah. Iya, silence is gold. Silence is gold. Jadi ya udah kalau mereka mau berkoar-koar ya udah biarin. Aku cuma mikir gini. Yang benci aku ya tetap benci. Betul. Yang sayang aku ya kalau dia ngerti makin sayang aku, udah gitu aja sih. Itu pertemanan juga kayak gitu kok. Iya. Ya kan? Kita di sekolah yang benci mah mau kita baik sama mereka juga mereka tetap benci. Kalau yang sayang ya udah. Kalau mereka tahu kebenarannya makin sayang tanpa kita harus validasi apapun gitu. Jadi aku udah. Dan aku udah sekali doang tuh waktu itu klarifikasi pernah. Itu klarifikasi aku udah bener-bener yang sopan, gak kayak aku bikin podcast atau apa. Tetap salah aja udah. Iya, heran aku. Minum dulu ya, Kak? Iya, minum dulu. Maksudnya kayak netizen itu kayaknya memang sengaja mencari titik kesalahan aja. Iya lagi, guys, aku manusia, aku gak sempurna, aku hilaf. Aku pasti punya salah sama orang gitu. Iya. Mereka juga sama. Iya, ya udah. Mungkin ya udahlah, mungkin mereka iseng aja. Kadang aku kalau misalnya baca komen yang kayak ngata-ngatain aku, ini iseng doang kali ya udahlah. Gitu. Cuman aku kalau udah ngata-ngatain anak aku, sini lu ribut sama gue. Iya. Ngatain aku mah serah dah. Kalau ngatain anak, awas tuh ya. Boleh. Iya, lu urusan sama gue nih. Di singa nih gue nih. Ini anak nih. Iya sih. Apa sih harapan kamu untuk Miwa? Aku sih kalau misalnya aku selalu mikir, aku selalu bilang Miwa yang penting kalau sekolah, Miwa nyaman aja, nggak perlu Miwa harus kayak ranking atau apa. Aku nggak terlalu gitu. Yang penting Miwa berakhlak deh. Menurut aku akhlak nomor 1 sih dari semua hidup ini tuh. Habluminanas sama habluminallah. Kalau habluminallah mungkin ya masih gampang ya gitu. Kita sholat, kita ngaji, yang itu emang kita lakuin gitu setiap hari, apalagi sholat gitu kan. Cuman kalau habluminanas nih susah banget ya kita untuk sama orang tuh, untuk baik sama orang, untuk ikhlas, untuk nggak ngatain orang tuh. Jujur aku sendiri juga susah gitu kan. Paling aku cuma mau Miwa jadi akhlak yang baik aja. Anak yang baik. Udah. Dan membanggakan mama dan baba. Aku udah bangga dari sekarang, dari Miwa lahir aku udah bangga sama Miwa. Apalagi sekarang makin gede, makin dewasa, makin nunjukin rasa cinta sama bapak ibunya tuh aku udah bangga banget sama dia gitu. Dari dia pengertian aja tuh aku udah kayak aduh ya Allah, baik banget sih ngasih Miwa gitu kayak. Aku nggak pernah menyesal aku pernah menikah walaupun gagal ya. Tapi Allah nih ngasih Miwa gitu, ini aduh benar-benar berharga banget di hidup aku gitu. Miwa. Love Miwa. Anyway, Vicky, thank you so much atas ceritanya. Sama-sama. Bener-bener apa ya, membagongkan lah perjuangan kamu tadi ya, sempat melahirkan Ali yang kemudian ya kemudian dia nggak bisa ada sampai sekarang. Terus juga tentang Miwa yang aduh ini calon bestie banget sih. Kayaknya nanti nih ya sekarang pun udah deh. Iya, sekarang aja udah nyalon bareng. Iya. Bagus banget lagi. Mudah-mudahan dia jadi anak yang baik, soleha, sesuai harapan mama dan babanya. Amin. Oke deh kalau gitu guys, thank you so much sekali lagi Vicky, dan thank you so much nih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih juga lo udah diundang. Aku yang makasih kan nih. Podcast narasumber yang agak susah ya. Beruntung loh BBB asik. Anyway, thank you so much nih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.